Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu yang sedang menonton video Pautalk dengan judul cara penggunaan aplikasi Zoom untuk mengelola kelas online. Nah, di sini saya akan buat video yang menjelaskan fitur-fitur secara rinci aplikasi Zoom ini. Sekarang kita akan mulai dari ketika kita sudah membuka aplikasi Zoom. Jadi, pertama, ketika kita selesai membuka aplikasi Zoom Cloud, tampilannya akan seperti ini. Tampilan ini adalah tampilan di mana ketika kita membukanya atau membuka aplikasi Zoom Cloud pada laptop atau perangkat PC, desktop, laptop, dan lain sebagainya. Jika kita buka pada tampilan atau di Android atau di iOS Apple, tampilannya tidak seperti ini. Tampilannya lebih sederhana karena memang space-nya atau ruangannya itu lebih sempit karena di HP. Nah, untuk di laptop tampilannya akan seperti ini, sederhana. Jadi pada video ini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu bagian apa saja yang ada pada aplikasi tersebut atau aplikasi Zoom. Pertama yaitu pada bagian home. Jadi aplikasi Zoom Cloud di sini ada beberapa bagian atau beberapa menu. Pertama ada menu home, kedua menu chat, ketiga menu meeting, keempat menu kontak. Kemudian di sebelah kanan kita bisa mencari agenda atau acara-acara yang sudah kita buat atau yang sudah kita ikuti. Kemudian di sini ada pengaturan dan ada profile. Baik. Jadi pertama saya akan mencoba menjelaskan untuk menu home. Nah, di sini ketika kita pertama kali membuka aplikasi Zoom, maka tampilan kita akan otomatis mengarah ke tampilan home, menu home. Jadi ketika kita mengaktifkan menu tersebut, nanti icon atau gambar di sini akan berubah menjadi biru. Begitupun ketika kita berpindah ke menu yang lain, maka nanti menu yang lain akan berubah menjadi biru. Baik, kita kembali lagi ke menu home karena saya akan menjelaskan dari awal. Pertama, pada menu home ini ada beberapa tombol. Jadi di sebelah kiri ada 4 tombol. Kemudian di sebelah kanan di sini ada keterangan waktu dan keterangan hari. Dan di sini nanti akan tampil kira-kira rapat atau ruangan meeting apa saja yang sudah kita buat atau yang akan kita ikuti. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang tombol meeting ini. Jadi tombol meeting ini merupakan fitur utama atau fitur yang paling sering digunakan ketika kita menggunakan Zoom Cloud ini. Nah, jadi fitur ini digunakan ketika kita ingin membuat sebuah ruangan atau sebuah kelas untuk rapat atau untuk pembelajaran yang lain, untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi ketika kita klik ini, tombol ini, maka nanti kita akan membuat kelas atau ruangan atau meeting baru. Kemudian pada menu ini atau pada tombol ini ada beberapa pilihan. Pertama, di bawah kanan itu ada tanda panah ke bawah. Ketika kita klik, kita bisa mengatur beberapa bagian. Pertama, kita bisa membuat acara dengan video kita nyala atau menampilkan kamera kita, mengaktifkan kamera kita, atau kamera kita mati. Jadi muka kita tidak kelihatan. Di sini saya akan melakukannya dengan cara klik tanpa mengaktifkan kamera. Jadi ketika kita klik, maka tampilannya dia akan memproses untuk membuat ruangan atau kelas baru. Ini maka kita akan otomatis membuat sebuah ruangan meeting. Jadi kalau di Zoom Cloud ini bahasanya adalah meeting. Ruangan meeting di mana nanti orang-orang bisa join
Baik, tapi saya end dulu. Saya kembali ke tampilan utama tadi. Itu untuk tombol yang pertama. Kemudian yang kedua ada join. Ada join meet. Join di sini kita join atau kita ikut di sebuah meeting. Ketika kita klik, maka di sini kita diminta untuk menginputkan meeting ID ataupun personal link name. Nah, jadi ini kita lakukan jika kasusnya ada orang ketika kita ingin ikut sebuah meeting atau sebuah kelas di mana kelas tersebut memberikan ID dan password. Maka nanti akan kita inputkan ID-nya di sini. Kemudian di sini kita menginputkan nama kita, di mana nama kita nanti akan tampil di ruangan tersebut atau kelas tersebut. Kemudian di bawah bisa turn off my video. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fitur schedule. Nah, ketika kita klik schedule, maka nanti di sini kita bisa membuat sebuah acara yang terjadwalkan. Jadi ada acara yang bisa kita buat secara langsung, kemudian ada acara atau ada meeting yang bisa kita buat secara terjadwal. Nah, jadi nanti di sini kita pilih topiknya, kemudian untuk harinya mungkin saya akan contohkan di hari ini. Sekarang hari Sabtu tanggal 4. Nah, kemudian di sini ID-nya generate otomatis. Nah, kemudian hostnya siapa, partisipan videonya on atau off ketika masuk itu bisa kita tentukan di sini. Kemudian kita sambungkan dengan Google Calendar kita. Di advanced option itu kita bisa untuk mengatur beberapa hal, jadi mengaktifkan waiting room dan lain sebagainya. Kita klik schedule, maka nanti akan langsung otomatis tersambung dengan Google Calendar kita. Kita pilih mana yang kita ingin konekkan atau kita jadwalkan, kita klik OK. Maka nanti kita langsung disambungkan dengan Google Calendar, di mana nantinya kita langsung klik simpan saja. Simpan, nanti akan otomatis masuk ke kalender kita. Kemudian di sebelah kanan nanti akan langsung tampil. Jadi di sini menampilkan jadwal-jadwal yang sudah kita jadwalkan, acara-acara yang sudah kita jadwalkan. Jadi kalau kita nggak menjadwalkan acara, maka di sini tidak akan tampil. Kemudian nanti kita tinggal start aja. Kemudian selanjutnya ada share screen. Share screen ini kita join ke kelas atau kita join ke meeting dengan menampilkan tampilan laptop kita. Kita share screen laptop kita. Nah, jadi ketika kita klik untuk menginputkan meeting ID-nya, tapi ini jarang sekali dilakukan oleh orang-orang. Kemudian chat, jadi chat di sini sebenarnya pada aplikasi Zoom ini kita bisa berbagi pesan kepada sesama pengguna Zoom dengan menggunakan email. Jadi ketika kita menggunakan email, ini email siapapun yang menggunakan Zoom. Cuman memang fitur ini sangat jarang digunakan. Nah, untuk penggunaannya kita tinggal klik aja siapa yang ingin kita kirimkan pesan, kemudian kita ketikkan pesan kita, kemudian kita enter. Nah, maka pesan kita akan terkirim. Kemudian yang ketiga, di sini juga ada yang namanya meeting schedule. Jadi daftar meeting yang akan kita lakukan atau daftar meeting yang sudah kita lakukan. Jadi ada historinya semua. Jadi banyak sekali. Ini untuk meeting. Kemudian kontak. Jadi kontak di sini merupakan daftar kontak atau daftar
nomor atau email yang tadi kita akan lakukan pengiriman pesan. Jadi kontaknya harus kita daftarkan, harus kita tambahkan. Nah, dengan cara klik plus ini. Klik add kontak, kontaknya siapa, kita ketikkan emailnya dan kita add. Seperti itu. Itu adalah 4 menu utama di layar awal Zoom ini dibuka. Jadi itu adalah 4 fitur yang tampil ketika Zoom ini pertama kali dibuka. Kita belum masuk ke acara atau di suatu ruangan meeting atau di kelas meeting. Baik. Saya akan lanjutkan ketika kita membuat sebuah meeting yang nanti kita gunakan untuk kelas pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan membuat satu ruang meeting dengan cara klik tombol new meeting. Sebelumnya saya akan mengatur ketika saya membuat meeting, kamera saya akan off. Jadi kita unchecklist atau tidak checklist di bagian ini. Kemudian kita klik. Karena tadi kita sudah membuat jadwal, maka kita tinggal meneruskannya saja dengan cara klik stop. Baik. Maka ruang meeting kita akan otomatis terbuat atau dimulai. Jadi saya coba. Nah, jadi di sini akan muncul ruangan yang kita buat tadi. Di sini ada password, ada linknya. Pada video ini saya akan menjelaskan satu persatu detail dari tampilan fungsinya apa saja, khususnya pada bagian bawah. Karena bagian bawah ini merupakan bagian kontrol. Jadi semua kontrol ada di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tombol yang akan kita bahas. Mungkin kalau dihitung secara singkat, secara sederhana cuma 8. Tapi kita belum sampai ke masing-masing detail fiturnya. Maka di sini kita akan coba untuk buat secara rinci kira-kira apa aja sih yang apa saja yang bisa kita lakukan dengan aplikasi Zoom meeting ini. Baik, pertama kita akan mulai dari yang paling kiri. Yaitu ada mute. Jadi di sini ada keterangan gambar mikrofon. Kemudian di sini ada keterangan mute. Jadi ketika tulisannya mute, berarti kita disuruh untuk ngeklik untuk menge-mute atau untuk menonaktifkan suara kita. Kita klik. Nah, di sini suara kita sudah tidak terdengar atau tidak bersuara lagi. Kemudian kita unmute berarti untuk mengaktifkan suara kita. Baik. Jadi di sini karena kita yang membuat meeting, maka di sini posisi kita adalah sebagai host. Host adalah yang membuat meeting dan mengatur meeting. Baik, selanjutnya apakah hanya itu saja yang bisa dilakukan? Jawabannya adalah tidak. Karena ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di fitur ini. Caranya untuk menampilkan yang fitur-fitur yang lain adalah dengan cara klik tombol panah ke atas. Jadi di samping ada klik tombol panah ke atas, kita klik, maka di sini akan ada beberapa pilihan menu lagi. Yang pertama, select microphone. Jadi di sini kita bisa memilih mic. Kalau kita pilih send a system, maka kita memilih mic bawaan dari laptop kita. Kalau di sini saya menggunakan headset, maka di sini keterangannya adalah external microphone. Maka mic suara kita akan terekam menggunakan mic dari headset. Kemudian speaker. Speaker di sini ada pilihan speaker. Jadi pertama, send a system berarti kita menggunakan speaker dari laptop.
atau dari perangkat kita. Kemudian setelah itu atau di bawahnya ada speaker eksternal. Jadi di sini ada dua speaker. Ada speaker monitor dan juga ada speaker headset. Di sini saya menggunakan speaker headset. Selanjutnya di sini ada tes speaker mikrofon. Coba kita klik. Nah, jadi nanti kita akan ngetes kira-kira speaker kita atau headset kita atau mikrofon kita itu aktif atau tidak. Jadi ini untuk mengetes speaker. Jadi do you hear a ringtone? Apakah kamu mendengar sebuah suara atau nada? Kalau kita mendengarkan berarti aktif atau bisa. Headset kita klik yes, kemudian speak and pause. Do you hear a reply? Jadi nanti kita ngomong terlebih dahulu, kemudian si Zoom ini akan mengulangi lagi. Kita klik yes dan finish. Berarti kita sudah mengetes suara kita. Kemudian live computer audio. Jadi ketika kita klik, maka nanti suara yang ada di kelas atau di ruang rapat itu kita tidak mendengar sama sekali karena kita tidak join, kita tidak ikut dengan pembicaraan yang ada di sana. Untuk mengembalikannya lagi, kita klik join audio, join with computer audio. Oke, itu untuk icon pertama. Kemudian untuk gambar atau fitur kedua yaitu fitur video. Oke, fitur video. Jadi video ini ada beberapa bagian. Jadi kita bisa start and stop video. Jadi pada fitur ini kita bisa menaktifkan dan menonaktifkan video kita. Saya coba, saya klik, maka video saya akan aktif. Saya bisa terlihat oleh orang yang ada di satu room meeting ini. Saya nonaktifkan lagi, maka nantinya akan tidak bisa dilihat oleh orang lain atau dinonaktifkan. Video saya akan aktif. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan? Pertama, seperti tadi kita klik panah ke atas, kita klik. Nah, di sini kita bisa memilih kamera seperti tadi ketika kita memilih mic dan juga memilih speaker. Kemudian kita bisa memilih virtual background. Jadi kita coba virtual background, kita klik. Nah, kita akan dihadapkan dengan menu setting ini. Nah, ini saya menonaktifkannya. Jika kita ingin menaktifkannya, bagaimana? Kita tinggal klik aja. Nanti sistem Zoom akan mendeteksi kira-kira bagaimana yang akan terganti dengan gambar. Di sini saya mempunyai bagian yang hijau, maka bagian yang hijau adalah yang akan berganti jadi background yang kita butuhkan. Atau kita bisa menambahkan dari laptop kita. Jadi kita download dulu di Google Chrome atau di internet, kemudian kita add virtual background di sini. Kemudian kita cari filenya, kemudian kita tambahkan, kita aktifkan. Jadi seperti itu untuk background, virtual background. Dan di sini bisa mirror, jadi kita bisa mirroring videonya sesuai dengan yang kita butuhkan. Jika sudah, kita klik X. Di sini saya tidak ingin menggunakannya. Oke, itu untuk virtual background. Kemudian yang terakhir ada video setting. Video setting di sini kita bisa memilih beberapa pengaturan. Jadi kita bisa mengaktifkan HD. Cuma ketika kita aktifkan HD ini internet lebih boros biasanya. Jadi kecuali kalau kita pakai WiFi. Nah, kalau kita pakai WiFi itu tidak apa-apa. Kita menggunakan fitur HD. Jadi untuk video itu seperti itu saja. Selanjutnya ada security. Jadi security ini lumayan penting karena berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan ketika kita menggunakan Zoom atau mengelola rapat kelas. Jadi ada beberapa fitur. Pertama ada log meeting. Jadi ketika kita log meeting, semua orang walaupun mempunyai link join itu tidak bisa bergabung. Jadi benar-benar tertutup.
Misal kita mempunyai kelas di mana kelas itu ada batas waktu mulainya. Ketika sudah melebihi batas waktu mulai, maka kita lock, maka semua orang tidak bisa join. Oke, itu untuk lock meeting. Kemudian waiting room. Waiting room itu digunakan untuk membatasi izin orang yang masuk atau yang join dengan kelas kita atau rapat kita. Jadi nanti harus ada persetujuan dari kita, orang tersebut, akun tersebut bisa masuk atau tidak ke kelas atau ruang yang kita pilih atau buat. Selanjutnya, allow participant to. Nah, di bawah allow participant to ini adalah pengaturan akses kepada partisipan atau pada yang join dengan kelas yang kita buat. Baik, jadi pertama ada share screen. Jadi ketika kita cek list share screen ini, maka partisipan bisa melakukan share screen atau membagikan yang ada di layar perangkat mereka. Kalau mereka menggunakan laptop, berarti yang mereka bagikan adalah layar laptop mereka. Kemudian chat. Jadi ketika chat ini kita checklist atau kita aktifkan, maka nanti peserta bisa menggunakan fitur chat. Jadi bisa berbagi pesan pada Zoom atau ketika di kelas di ruangan. Kemudian rename themselves. Jadi bisa mengganti nama dari masing-masing. Jadi mereka bisa menggunakan ini untuk mengedit nama ketika ada di roomnya. Nanti saya akan praktekkan di akhir setelah fitur-fitur ini saya jelaskan. Oke, yang selanjutnya adalah partisipan. Partisipan ketika kita klik, maka kita akan mendapatkan tampilan daftar partisipan yang join dengan tim kita. Oke, saya akan coba invite satu orang, kemudian kita akan coba untuk simulasi bagaimana fitur-fitur yang ada di dalam partisipan ini. Baik Bapak Ibu, sekarang posisi dari ini sudah ada di satu partisipan. Ini ada saya host dan satu partisipan dengan nama Haji Ramadan. Jadi tadi saya sudah invite, tapi nanti saya akan invite. Jadi pada bagian partisipan ini ada dua bagian, ada dua fitur bagian. Yang pertama di bagian, jadi ketika kita pointer kita arahkan ke orang, ke nama orang, maka nanti akan berubah tampilan. Jadi nanti di sini ada unmute di mana kita ingin. Jadi karena ini kondisinya hari Ramadan, mute atau tidak bersuara, menonaktifkan suaranya. Tapi kita arahkan, maka nanti kita akan bisa meminta hari Ramadan membuka suaranya atau membuka suara dengan cara klik tombol unmute. Kemudian di sebelah kanan ada more, di mana ketika ada kata more berarti ada banyak di dalam yang tidak ditampilkan. Ketika kita klik, jadi ada sekian fitur di mana kita bisa berinteraksi kepada orang yang kita minta atau orang yang kita tunjuk dengan kita pilih di kursor ini. Jadi ketika kita pilih, kita arahkan kursor kita dan kita memilih orang tersebut, partisipan tersebut. Jadi ini unmute partisipan tersebut dan ini kita chat. Jadi ketika kita klik chat berarti nanti akan muncul kolom chat langsung, dan kita di sini toolnya langsung ke hari Ramadan. Baik, untuk chat. Kemudian ask to start video. Jadi karena ini posisinya itu videonya non aktif, maka di sini kita bisa meminta hari Ramadan untuk menggunakan videonya. Kemudian make a host. Jadi posisi di sini kita sebagai host, karena kita yang membuat meeting atau kelas ini. Jika kita ada kendala sesuatu, misal ingin pergi keluar atau ada keperluan mendadak, kita bisa mengganti host yang tadinya kita
ke orang lain. Jadi Harki Ramadan tinggal diklik make a host. Nanti ada pertanyaan lagi dari Zoom-nya, apakah yakin ingin ganti hostnya? Kemudian kalau memang kita yakin, kita change host, maka nanti hostnya akan berganti ke Harki Ramadan. Kemudian kita juga bisa setelah Harki Ramadan menjadi host, kita bisa mengambil alih host lagi jika memang kita sudah bersedia, sudah siap untuk handle kelas lagi. Yaitu caranya ada di bagian bawah, more and reclaim host. Jadi host nanti akan berganti ke kita. Kemudian ada rename. Rename itu kita bisa mengganti nama partisipan tersebut. Misal di sini saya ganti dengan menambahkan kata Ahmad Harki Ramadan. Maka partisipan tersebut bisa kita ganti namanya tanpa partisipan tersebut yang melakukan. Ini bisa kita lakukan jika memang kita sedikit kurang bisa untuk mengoperasikan Zoom. Tapi karena kita itu mengecek kehadiran dengan mencari namanya, maka kita bisa ganti. Kemudian selanjutnya ada putting waiting room. Jadi ketika kita klik, maka nanti partisipan tersebut akan masuk ke waiting room. Kita klik. Jadi nanti ada dua tampilannya akan berubah. Jadi nanti ada peserta yang sudah masuk ke meeting atau ke kelas, kemudian ada peserta yang masih masuk di waiting room. Nah, karena tadi Harki Ramadan kita klik dan kita pindahkan ke waiting room, maka tampilannya akan in waiting. Oke. Kalau ada orang yang di waiting room, kita ingin izinkan orang tersebut masuk, kita tinggal klik admin. Berarti kita mengizinkan orang tersebut masuk ke meeting yang kita buat. Oke. Kemudian ada remove. Remove berarti kita mengeluarkan partisipan. Selanjutnya itu adalah menu yang ada di spesifik partisipan. Kemudian ada menu yang ketika kita klik atau kita jalankan itu akan berlaku untuk semua partisipan. Itu ada di bagian bawah. Invite, mute all, unmute all, dan more. Di sini ada banyak banget. Nanti saya akan jelaskan di mana ketika kita jalankan perintah ini atau menu ini, maka nanti berlaku untuk semua orang. Pertama invite, ketika kita klik invite, kemudian kita copy invitation, maka kita sudah mempunyai link yang tercopy. Tinggal kita paste ke tempat yang kita inginkan, baik itu di WhatsApp, di Instagram, di yang lain, terserah kita. Dimana kita bisa menginvite atau mengundang orang, dimana orang yang mengeklik atau mengakses link yang kita bagikan, orang tersebut langsung join ke kelas kita. Selanjutnya ada mute all. Ketika kita mute all, maka semua partisipan yang ada di kelas kita atau di room kita, di meeting kita, itu akan termute, ternonaktifkan. Nah, ini digunakan ketika keadaan kelas itu sangat ramai, sangat crowded. Jadi kita bisa gunakan mute all. Kemudian ketika kita klik mute all, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi nanti kita ditanya dulu, allow participant to unmute themselves atau tidak. Jadi kita mengizinkan setelah partisipan kita mute all, kita izinkan partisipan untuk bisa mengunmute sendiri atau enggak. Jika tidak, kita hilangkan checklistnya. Berarti peserta tidak bisa mengunmute atau mengaktifkan suara selama kita tidak memberikan akses. Jadi semua peserta termute dan tidak bisa mengunmute masing-masing. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu berada di kelas atau di Zoom tidak bisa bersuara, masih termute, berarti hostnya tidak memberikan akses untuk Bapak Ibu atau mengaktifkan suara. Kemudian lawannya dari
lawan dari mute all adalah unmute all. Jadi ketika kita unmute all, berarti kita memberikan akses ke semua partisipan untuk mengaktifkan suaranya. Oke. Jadi ketika kita klik unmute all, maka nanti di partisipan itu akan muncul notifikasi bahwasanya host telah memberikan akses untuk mengaktifkan suara. Kalau partisipan tidak berkenan atau tidak ingin mengaktifkan suara, maka bisa ditolak atau tetap di mute. Kalau memang ingin berbicara, berarti harus diklik dulu kalau dia ingin meng-unmute dirinya. Selanjutnya untuk yang more, jadi pertama ini sistemnya checklist. Jika checklist berarti kita aktifkan. Pertama, mute participant upon entry. Jadi ketika ini kita aktifkan, jadi checklistnya aktif. Ketika kita klik, berarti ketika ada partisipan masuk, itu nanti audio peserta keadaannya adalah aktif. Tapi ketika kita tidak checklist seperti ini, berarti ketika ada partisipan masuk, keadaannya itu audionya non aktif. Oke, jadi untuk membuat kelas semakin kondusif. Selanjutnya ada allow participant to unmute themselves. Jadi tadi akses untuk menonaktifkan audio, kemudian play, enter, exit. Jadi setiap ada partisipan yang keluar ataupun yang masuk, itu nanti ada suaranya seperti suara notifikasi. Kemudian allow participant to rename themselves, berarti kita memberikan akses kepada partisipan bahwasanya mereka boleh mengganti namanya. Jika tidak kita aktifkan, berarti mereka tidak bisa mengganti namanya. Jadi kalau namanya itu Oppo, Samsung, dan lain sebagainya, itu mereka tidak bisa menggantinya. Kemudian kalau log meeting kita aktifkan, semua orang yang mempunyai link itu tidak bisa masuk, jadi terbatas kelas kita. Enable waiting room seperti tadi, merge to merge meeting window. Jadi ini hanya untuk menggabungkan tampilan partisipan ini bergabung dengan meeting. Jadi ketika saya klik, maka nanti tampilan pesan ada di sebelah kanan, tidak gantung atau berada di depan Zoom kita. Jadi tadi ini lebih enak karena kita bisa melihat kelas di tengah bagian kiri dan kita bisa melihat chat. Jadi itu fitur-fitur yang ada di partisipan. Kemudian apa sih selanjutnya? Selanjutnya adalah chat. Ketika kita klik chat, maka chat akan muncul di sini. Apakah bisa di merge? Bisa. Jadi ada di merge meeting gitu. Jadi nanti chat di sini, partisipan di atas. Kira-kira apa aja yang ada di chat? Untuk chat sendiri lumayan sederhana. Jadi untuk chat lumayan sederhana, saya pop up aja. Jadi yang pertama ada pengaturan pesan. Jadi kita mau pesan ini dinonaktifkan, jadi semua orang tidak ada yang bisa mengirimkan pesan. Berarti no one. Kalau host only, berarti hanya host yang bisa mengirimkan pesan, peserta tidak bisa. Kemudian everyone publicly. Jadi karena di chat itu ada yang bersifat private atau satu sama lain, ada juga yang public. Jadi publicly itu tidak ada private, semua itu hanya bisa secara public. Jadi semua orang bisa mengakses atau melihat chat tersebut. Kemudian everyone publicly and privately. Ini yang defaultnya atau yang versi awalnya. Jadi semua orang bisa mengirimkan pesan secara umum ataupun secara pribadi ke orang tersebut. Jadi untuk chat seperti itu saja. Oke, selanjutnya ada fitur share screen. Untuk share screen ini kita nanti menggunakan apa yang ada di layar kita. Jadi kita bisa memilih
aplikasi mana yang kita share, atau satu tampilan full apa yang kita buka maka nanti akan tampil di peserta. Jadi pertama caranya kita klik saja, maka nanti ada pilihan. Ada yang basic itu nanti bisa spesifik desktopnya atau satu layar, atau spesifik kita ingin Google Chrome maka kita pilih Google Chrome, WhatsApp maka kita pilih WhatsApp, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang advance itu kita bisa sebagian saja yang kita share. Kemudian kita bisa membagikan suara yang kita putar di laptop. Oke. Atau kita ingin membagikan, jika kita punya dua kamera, kita ingin membagikan kamera kedua. Bisa. Kemudian bagaimana kalau kita ingin memutar suara video YouTube misal, kita tampilkan videonya dan kita bagikan juga suaranya. Jadi kita klik saja misal YouTube, kemudian ininya di checklist share computer sound, kita checklist. Jadi kita juga jadi kita selain kita membagikan layar video, kita juga membagikan suara dari video tersebut atau suara yang diputar di laptop. Kemudian kita klik share, maka nanti apa yang kita share akan muncul. Baik, bisa Bapak Ibu praktekkan sendiri, nanti hasilnya akan terlihat bagaimana. Selanjutnya di share screen juga masih ada beberapa bagian. Nah, di sini kita bisa atur apakah satu partisipan saja yang bisa melakukan share screen atau membagikan layarnya, atau dua orang, multiple partisipan. Jadi ada beberapa orang yang bisa membagikan secara bersama. Tapi di sini saya akan menjelaskan yang advance. Di sini ada satu orang atau multiple, dua. Kemudian who can share, jadi siapa yang bisa share di sini? Kalau memang biasanya kalau pembicaranya itu masuknya adalah peserta, maka all participant. Kemudian siapa yang bisa ini yang pengaturan selanjutnya, siapa yang bisa memberhentikan atau menimpa share screen partisipan yang pertama. Ketika partisipan pertama melakukan share screen, kemudian siapa sih yang bisa menghentikan jika ada orang yang share screen? Idealnya adalah host. Jadi host yang bisa memberhentikan atau menonaktifkan share screen partisipan tersebut. Jika all partisipan kita aktifkan atau kita pilih all partisipan, maka nanti semua orang bisa saling menimpa ketika ada orang yang melakukan share screen atau membagikan layar, dan itu sangat tidak kondusif jika itu konteksnya adalah kelas. Jadi idealnya seperti ini. Jadi hanya ada satu partisipan yang bisa melakukan share screen, kemudian yang bisa nge-share adalah partisipan, karena biasanya host itu yang mengatur kondusifnya kelas. Untuk yang pembicara dan sebagainya dia statusnya partisipan. Kemudian yang bisa menonaktifkan share screen orang lain siapa? Host. Jangan sampai all partisipan karena nanti tidak kondusif. Selanjutnya ada record. Jadi ketika kita record, berarti kita merekam apa yang kita simpan. Apa yang ada di Zoom ini kita rekam. Jadi kalau mau nge-pause, tinggal diklik pause, kanannya berarti kita stop. Jadi ketika kita stop, maka kita tidak merekam. Rekaman kita selesai sampai kita men-stopnya. Kalau pause berarti yang sekarang tidak akan terekam karena saya pause, kecuali saya play lagi. Nah, ini baru terekam lagi. Recording. Jadi nanti ada statusnya recording. Oke. Selanjutnya fitur yang ini saya coba stop dulu. Selanjutnya fitur yang terakhir adalah end. Jadi ketika kita klik, ada dua pilihan, live meeting atau end meeting for all. Jadi ketika kita live meeting berarti kita saja yang meninggalkan meeting itu. Tapi kalau end meeting for all berarti semua orang kita hentikan. Jadi semua orang langsung keluar satu persatu atau secara bersamaan
dari meeting yang kita buat. Yang kita pilih adalah end meeting for all. Klik. Jika kita klik, maka nanti apa yang kita record sebelumnya itu akan terrender atau dibuatkan versi videonya, dan nanti kita masuk ke penyimpanan di dokumennya, di explorernya. Jadi untuk fitur Zoom seperti itu aja. Semoga tutorial ini bisa menggambarkan bagaimana kita mengelola kelas menggunakan aplikasi Zoom, dan Bapak Ibu tidak kesulitan bagaimana cara membuat kelas itu kondusif dan bisa tertangani. Walaupun nanti ada 1-2 partisipan kita itu merasa kesulitan atau rame ngomong berbicara, maka kita tinggal menghandle kasus-kasus tersebut. Sekian dari saya, Alfian Rahmatullah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.